Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa waqtu dzabhi min waqti sholatil aidi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik. Iki membahas tentang udhiyah atau kurban, waktunya penyembelihan itu kapan. Jadi kurban itu suatu kesunahan yang dilakukan pada waktu kapan. Lah ini nanti akan dibahas. Dan kesunahan dalam penyembelihan itu apa saja? Lah nanti akan dibahas. Qalu huwa waqtu dzabhi utawi waktune nyembelih. Iku min waqti sholatil aidi, iku tetep awet saking waktune salat riyaya. Kapan sampai kapan? Ila ghurubi syamsi maring surupe srengenge. Min akhiri ayamit tasyrik kang tetep saking akhire pira-pira dina tasyrik. Waktu penyembelihan kurban, ini yang dibahas penyembelihan kurban. Iku mulai dari waktunya sholat Idul Adha. Idul Adha bukan Idul Fitri. Idul Adha itu waktu di mana penyembelihan kurban. Jadi setelah sholat Id biasanya di masyarakat, setelah sholat Id di masjid, terus ada penyembelihan kurban. Nah itu waktunya penyembelihan itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah sampai kapan, berapa hari? Ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik, sampai tenggelamnya matahari akhir bulan tasyrik, akhir hari tasyrik. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, itu waktu mulai penyembelihan kurban. Terus ditambah 3 hari setelahnya, berarti tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Batas terakhir 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik terakhir itu setelah sampai maghrib, Jadi kalau maghrib tanggal 13 Dzulhijjah hari tasyrik terakhir itu sudah tidak boleh menyembelih lagi. Jadi batas akhirnya adalah maghrib. Nah, makanya ketika kita mengetahui waktu penyembelihan kurban sampai 4 hari ini, lah itu sampean bisa memilih pengen melakukan kurban di hari yang mana. Di hari Idul Fitri, Idul Adha ya silakan, setelah Idul Adha hari tasyrik pertama ya silakan, yang kedua ya silakan. Iku monggo silakan, boleh-boleh saja. Qauluhu wa yustahabbulan den sunahake, den sunahno mau ning di inda dzabhi ing dalem nalikane nyembelih. Apa sing disunahno? Khamsatu asya'a, apa 5 pira-pira perkara. Ada 5 perkara kesunahan dalam menyembelih. Apa saja itu? Lah iki. Jadi dalam penyembelihan itu ada yang wajib, yaitu fardu, memotong jalur pernapasan dan kerongkongan kimau. Ada yang sunnah. Lah sunnah ini dalam kitab ini, versi kitab ini ada 5 perkara. Yang pertama atasmiyatu, rupane maca basmalah. Jadi membaca bismillah itu hukumnya sunnah dalam penyembelihan. Nah, makanya di masyarakat kita itu kalau menyembelih biasanya membaca bismillah dulu. Lah itu tapi hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'iyah, bukan wajib. Nah, makanya di masyarakat terkadang ada yang menganggap bismillah itu dalam penyembelihan hukumnya wajib. Itu bukan wajib tapi sunnah. Misalkan penyembelihan tidak ada bismillah, ya tetap sah, halal. Tapi lebih baiknya kesunahan bismillah itu dilakukan. Terus ketika nantinya kesunahan bismillah itu sudah dilakukan, ada lagi kesunahan yang kedua, wassolatulan moco solawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua membaca solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wes itu. Jadi niatkan membaca solat, mendoakan kepada Kanjeng Nabi rahmat ta'zim, atau ngalap barokah solawat. Mugi-mugi penyembelihan ini menjadi berkah. Ya misalkan nggak membaca solawat, cuman membaca bismillah, ya tetap sah penyembelihan. Wong solawat itu sunnah, bukan wajib dalam hal penyembelihan kewan kimau. Wastiqbalul kiblati, lan madhep kiblat. Kesunahan lagi ketika menyembelih itu disunahkan kepalanya kewan ini posisi menghadap ke kiblat. Jadi
mulai kepala sampai badannya itu diiringkan menghadap ke kiblat. Nah, itu sunnah seperti itu, tidak wajib. Jadi misalkan kok menghadap ke wetan, ke timur, ya tetap sah. Tapi kesunahannya itu dihadapkan ke arah kiblat. Kepala sampai tubuhnya itu diiringkan biasanya ke arah kiblat. Itu tidak wajib. Wa takbiru lan maca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sunnah, tidak wajib. Biasanya dalam penyembelihan itu ada, misalkan penyembelihan kurban di masjid atau musola, terus ada takbir dulu, itu tetap sunnah. Wa du'a'u lan maca lan donga bil qabuli kelawan qabul itu diterima. Jadi yang kelima kesunahane penyembelihan itu nanti berdoa supaya sembelihan ini diterima oleh Allah. Caranya doa bagaimana? Dalam Fathul Qorib, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal hadihil udhiyah ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbal ha minni. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, jenengan terima korbanku ini, nikmat dari panjenengan, nikmat dari engkau, dan aku mendekatkan diri kepada engkau, semoga engkau menerima korbanku ini. Yaitu doa yang penting sunnah dalam hal penyembelihan kimau. Misalkan tidak berdoa seperti itu, ya tetap sah penyembelihannya, tapi lebih afdolnya kita meminta kepada Allah, mugi-mugi apa yang kita korbankan hewan iki mugi-mugi bisa menjadi bermanfaat dan berkah. Itu seperti itu caranya. Ya mau perlu memang kita mau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Qaluhu wala ya'kulu lan ora mangan, wala ya'kulu lan ora mangan sapa wong, sapa al-mudhahi, sapa wong kang korban, ora mangan mau syai'an ing suwiji-wiji bayane minal udhiyati sangking hewan korban, sifate udhiyah al-mandurati kang denazari. Jadi kewan korban yang statusnya adalah dinazari, maka tidak boleh orang yang korban itu ikut memakannya. Misalkan zat nazar, jadi hukum asal korban ini kan sunnah, hukum asal. Tapi ketika zat iki bernazar, nanti ketika zat itu bisa ranking 1 kelas, peringkat 1 kelas, dia mau bernazar ingin korban kambing misalkan. Nah ternyata ya ranking 1 peringkat 1 kelas akhirnya bernazar kambing disembelih sebagai korban. Nah status hewan korban yang dinazari itu menjadi wajib. Jadi asli nih hukum asal nazar, hukum asal penyembelihan korban kan sunnah, tapi ketika sudah dinazari demikian maka hukumnya wajib. Nah status hewan korban yang dinazari, maka orang yang korban tidak boleh ikut memakan, tidak boleh ikut memakan. Lah nek korbannya korban biasa tidak nazar bagaimana? Waya gululan mangan sapa al-mudhahi, mangan mau minal udhiyati sangking kewan korban, sifate udhiyah al-mutatawwa'i ingkang den gawe karena Allah biha apa udhiyah. Tapi nek kewan iku adalah kewan yang statusnya korban iku sunnah. Jadi korban bukan nazar, korban biasa, korban sunnah, maka orang yang korban boleh memakan hewan tersebut. Jadi biasanya di masyarakat kita terkadang ada yang menyembelih misalkan kambing. Lah sebagian dagingnya itu diberikan kepada orang yang korban. Itu boleh-boleh saja ketika memang itu bukan korban nazar, korbannya korban sunnah. Tapi nek korban nazar ya nggak boleh ikut makan orang yang korban iki mau. Harus diberikan kepada orang lain semua. Qaluhu wala yabi'u, wala yabiulan ora kena adol sapa al-mudhahi minal udhiyati sangking kewan korban. Orang yang korban tidak boleh menjual dari hewan korban sembelihannya itu. Misalkan kambing disembelih korban, dan malah kakinya kambing mau dipotong terus dijual ke pasar, nggak boleh. Status korban itu tidak boleh dijual belikan. Wayut imulan aweh mangan sapa mudhahi al fuqara ing pira-pirang fakir wal masakin lan pira-pirang miskin. Dan juga nantinya iki yang penting,
ini orang-orang fakir dan miskin jangan lupa dikasih hewan kurban tersebut. Jadi hewan kurban ini jangan semua 100% diberikan kepada orang kaya semua, jangan. Tapi ada sebagian yang diberikan kepada orang fakir miskin. Karena orang-orang fakir miskin itu lebih membutuhkan. Nah, kadang di masyarakat kita, Amit Sewu, kadang korban sapi atau kambing misalkan, sebagian orang fakir miskin mendapat, sebagian orang-orang kaya juga mendapat. Nah, itu yang penting orang-orang fakir miskin itu biar mendapat berkah, biar kecukupan juga dagingnya diutamakan dulu. Nanti kalau sudah lah baru lainnya mau. Jadi status fakir miskin itu penting menerima korban mau. Tapi jangan semuanya ya, sebagian diberikan ke fakir miskin mau. Kalau memang itu hewannya hewan kurban nazar ya diberikan, jangan diambil. Tapi kalau korbannya korban sunnah, maka kita yang korban boleh ikut memakan, boleh mengambil daging korban, tapi sebagian saja. Yang sebagian diberikan ke orang lain. Mau penting. Jadi kesunahan menyembelih hewan ada membaca bismillah, sholawat, menghadap ke kiblat. Jadi kewane dihadapkan ke kiblat, kita yang menyembelih posisi menghadap kiblat itu bagus malah mau. Nah, itu dalam kesunahan penyembelihan. Jadi ketika nantinya sampai menyembelih itu harus tahu fardu-fardu rukunnya bagaimana, kesunahannya bagaimana, dan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dalam penyembelihan itu apa saja. Nah, itu juga penting.